Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Prautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, video kali ini adalah hasil editing dari materi yang saya sampaikan di channel Telegram dalam acara training gratis spesial Ramadan, di mana saya mengundang beberapa pembicara yang lain juga, dan saya juga memberikan materi di situ. Tema yang saya bahas dalam training yang saya bagikan di sini juga ini adalah the spirituality of problem, bagaimana menjadikan persoalan atau masalah sebagai sarana peningkatan kesadaran. Yang saya tampilkan di sini adalah hanya gabungan dari suara-suara saya tanpa gambar, karena mungkin ada beberapa gambar yang memiliki hak cipta atau copyright, sehingga saya nggak bisa tampilkan di YouTube ini. Sehingga di sini saya hanya menampilkan mungkin satu gambar saja sebagai title dan voice-nya yang saya munculkan. Bagi Anda yang menginginkan melihat juga slide-nya seperti apa, Anda bisa klik link ya channel yang saya informasikan nanti di deskripsi ya, di deskripsi video ini, karena di situ saya masih open terus untuk bergabung meskipun acaranya sudah lewat, dan Anda masih bisa menyimak sejak awal, sejak dari pembicara pertama sampai dengan materi saya. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak materi The Spirituality of Problem. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti training saya atau belum pernah berjumpa dengan saya, dan salam berjumpa kembali untuk Anda yang sudah bolak-balik sampai bosen ya dengan saya. Di awal saya ingin memperkenalkan diri ya. Saya anggap semuanya baru kenal deh gitu. Karena kalau langsung masuk ke materi kok kayak kurang sopan ya. Ya, teman-teman semua, nama lengkap saya Arif Prautomo. Saya akrab dipanggil Arif RH. Saya lahir di Yogyakarta 8 Juli 1979. Dulu saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Hobi saya musik, membaca, YouTuber. Aktivitas menulis, kemudian terapi dan training. Sebenarnya ada lagi yang belum ditulis di sini, yaitu vlogging ya. Karena saya seorang YouTuber yang aktif. Moto saya adalah applying what we know is everything, mempraktekkan apa yang kita tahu adalah segalanya. Karena moto saya ini, oleh karenanya, maka teman-teman nanti setelah menyimak materi saya ini, harapannya adalah dipraktekkan ya, tidak ditumpuk, akhirnya tidak berguna. Tidak ada dampak nyata dalam kehidupan. Dan juga kalimat ini mendorong saya untuk selalu menuangkan materi training berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi memang bau-bau curhat tapi elegan gitu ya. Karena kalau sebuah materi training hanya teori, pertanggungan jawab spiritualnya saya kira berat ya. Karena tidak selaras antara apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan dalam keseharian. Bagi teman-teman yang ingin bersilaturahim melalui Facebook, bisa mengunjungi atau follow ke akun page saya di Arif RH page. Saat ini sih sudah 30.000 follower. Sebetulnya saya punya akun personal
yang followernya 81.000 apa 82.000, saya sudah lupa, karena sejak 1 tahunan lalu saya memutuskan untuk jarang aktif di situ. Jadi postingan yang ada di akun personal biasanya kurang bermutu ya. Karena posting nyanyi-nyanyi atau yang nggak jelas gitu, itu pun nanti beberapa hari kemudian dihapus kembali. Tapi kalau misalkan saya komen-komenan, inboxkan, saya menggunakan akun personal itu. Yaitu akunnya namanya Arif Rahutomo. Dulu namanya Arif RH. Kemudian saya lebih banyak aktif juga di YouTube ya. Saya memiliki channel YouTube, satu-satunya channel saya saat ini, bukan satu-satunya ya. Sebenarnya ada dua sih, satu lagi, tapi itu isinya nyanyi-nyanyi, jadi saya tidak infokan aja deh. Dan kontennya juga bukan pemberdayaan diri. Jadi satu-satunya channel yang untuk pembelajaran, yang isinya bermanfaat lah, itu adalah channel Arif RH Vibrasi. Nah, sebetulnya dulu saya juga pernah membuat rekaman-rekaman suara yang saya bagikan di 4Share. Kemudian saya bagikan di YouTube video-video. Ternyata itu diupload oleh banyak orang ke YouTube. Dan mereka menggunakan nama saya kadang ya. Ada yang menggunakan channel vibrasi, ada yang macam-macam. Padahal sebetulnya bukan channel saya. Jadi satu-satunya channel saya adalah ini. Oke, walaupun memang ya saya mengucapkan terima kasih ya karena apa yang saya bagikan dibagikan lebih luas oleh mereka. Jadi saya aktif di YouTube belum lama juga sih, 1 tahunan apa 2 tahunan ya. Kemudian hingga saat ini saya sudah menulis 4 buku. Buku yang terakhir kali adalah buku keempat, Kitab Ilmu Vibrasi, Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta. Ini buku ini tebalnya 588 halaman. Tidak dijual umum. Ini saya terbitkan sendiri. Jadi kalau yang berminat hanya bisa memesannya melalui saya, tepatnya melalui istri saya. Dan ini dalam rencana, dalam proses untuk menyusun buku kelima yang mungkin saya kira tebalnya nggak jauh-jauh beda ya. Nggak tahu, saya lebih nyaman menulis buku tebal sehingga tidak nanggung isinya, itu bisa detail gitu. Baik, teman-teman semua, itu sekilas perkenalan saya. Bagi Anda yang belum subscribe ke channel saya, silahkan Anda subscribe karena saya sudah membagikan ratusan video di sana. Mungkin ada hal-hal yang tidak dibahas di sini ya, karena ini sempit sekali. Silakan Anda mempelajari apa yang sudah saya bagikan di channel. Dan kita akan masuk ke materi utama. Ya. Materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini judulnya adalah The Spirituality of Problem. Menjadikan masalah sebagai guru peningkatan kesadaran. Sebetulnya saya lebih suka kata persoalan ya dibandingkan problem atau masalah. Cuman sudah umumnya sepertinya latahnya itu masalah ya. Jadi saya ngikutin aja deh kosakata yang sudah terlanjur melekat kuat pada benak kebanyakan orang. Nah, kenapa sih tema ini yang saya bawakan? Ya spontan aja ingin membawakan tema ini karena saya orangnya cukup bosenan, dalam arti membawakan training yang itu-itu aja tuh untuk kelas online terutama itu seringkali saya ingin bersharing hal yang lain gitu loh. Jadi nggak itu-itu aja. Nah, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan saat sesi pembukaan, saya menggali materi training selalu dari kehidupan saya sendiri. Dan sesuai judul ya, saya adalah mantan orang yang sangat-sangat bermasalah. Anda bisa lihat ini di slide itu ada foto saya yang sedemikian kurus ya, cungkring ya. Itu kalau Anda punya kesempatan melihat wujud fisik raga di balik baju biru itu ya betul-betul mengenaskan ya. Mungkin kalau mendatangi posko bantuan gitu dengan tanpa baju saya layak mendapatkan sumbangan sosial ya. Belum lagi mukanya. Nah,
Ya, saya mengalami banyak persoalan yang terakumulasi di masa lalu ya, terutama zona tahun 2002 lah sampai 2005 itu puncaknya, 2002 sampai 2005. Masalah keuangan, masalah utang ya. Dengan keluarga juga kurang harmonis ya dengan orang tua. Kemudian dengan teman juga konflik, ya gimana nggak konflik ya? Karena saya dulu tukang ngemplang, pinjem uang, pakai kartu kredit orang lari, ya kayak gitulah. Brengsek banget pokoknya dulu. Beruntung Anda nggak kenal saya zaman dulu ya. Kemudian bisnis saya juga nggak berkembang ya. Bukan nggak berkembang ya, berkembang tapi duitnya mulai nggak ada. Studi saya terancam drop out, padahal saya adalah salah satu mahasiswa yang terpintar di kampus. Banyaklah pokoknya. Jadi insya Allah saya cukup berpengalaman dalam tema ini yang mewakili mungkin persoalan-persoalan Anda. Dan segenap persoalan yang begitu banyak menumpuk dalam satu area waktu saat itu, untuk kapasitas saya saat itu, kesadaran saya saat itu saya merasakan sangat berat ya. Walaupun saat ini kalau mengingat itu tuh ketawa-ketawa ya. Ngapain ya kayak gitu aja kok saya ngerasa berat itu. Tapi pada saat itu berat. Jadi memang relatif ya buat anak kecil itu ngangkat kursi itu sebuah beban yang luar biasa. Kita udah bertumbuh, fisiknya gede, ngangkat kursi yang sama yang kita anggap berat waktu kita bayi, ya rasanya ringan-ringan aja gitu loh. Jadi kita suatu saat akan mentertawakan apa yang kita tangisi hari ini kan. Dan saya itu sampai berkali-kali ada dorongan untuk mengakhiri hidup ya, karena saya sudah mengalami area yang disebut depresi. Kalau Anda lihat di gambar ini kan ada gejala-gejala depresi itu Anda bisa baca sendiri. Dan untungnya saya adalah orang yang mengalami kegagalan ya. Jadi hanya dorongan-dorongan yang sangat kuat tetapi tidak dilakukan. Jadi saya beruntung sekali pernah mengalami kegagalan untuk menindaklanjuti lintasan-lintasan pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena kalau saya sukses ya saya nggak akan ngomong di sini gitu. Nah, teman-teman semua, sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah ya, masalah tuh ada atau enggak sih sebenarnya? Ya balik lagi sebetulnya hanya tentang permainan kata ya. Kalau kita menyepakati yang namanya kosakata masalah tidak ada ya nggak ada. Ya, kalau kita nggak menamai sesuatu sebagai masalah nih misalnya, oh ini nggak bukan masalah ini tantangan, ya hilang sudah. Cuman saya tidak mau bermain di area-area itu. Saya mencoba untuk menurunkan pembahasan kita ke bahasa yang lebih umum bahwa ya yang nyatanya dalam keseharian banyak orang menganggap masalah itu ada gitu. Ya sudah deh, kita ikut aja yang umum ya supaya lebih bisa diterima dan lebih aplikatif. Anggap saja masalah itu ada. Apapun definisi masalah Anda. Nah, sekarang saya mau meninjau di selanjutnya ini sebenarnya pengertian masalah itu apa sih ya? Nah, saya coba tawarkan beberapa pendekatan dari pengertian ini. Oke, kalau kita mengacunya kepada Wikipedia, itu yang saya temukan di situ bahwa masalah atau dalam bahasa Inggris problem itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Ya, itu singkatnya gitu. Jadi sesuatu itu akan menjadi sebuah masalah ketika ada harapan yang berbeda dengan realitas. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah gap atau jarak atau ketidaksesuaian, ketidaksinkronan antara apa yang Anda inginkan dengan kenyataan yang senyata-nyatanya terjadi. Jadi misalnya Anda sakit nih, ya. Masalah enggak? Sebenarnya kalau dari definisi ini masalah ini atau itu jadi masalah atau tidak tergantung apakah ada harapan Anda yang berbeda dengan realitas. Misalnya ya sebagai manusia pada umumnya saya pengennya sehat Pak, maka sakit itu masalah gitu.
Karena Anda pengen sehat, realitanya Anda sakit. Nah, di situ ada gap. Anda nggak punya duit, melarat, masalah nggak? Kalau Anda memang pinginnya melarat, itu nggak ada masalah. Nah, menjadi ada masalah karena ada keinginan Anda untuk tidak melarat. Anda pengen kaya gitu loh. Itu keinginan atau harapan Anda. Realitasnya Anda nggak kaya. Nah, ini jadi masalah. Anda pengen menikah, tapi Anda realitasnya sekarang belum menemukan jodoh. Nah, di gap disitulah jadi masalah. Nah, kalau dari definisi ini, maka sebenarnya untuk menghilangkan masalah itu sederhana sekali ya. Ya sudah, hilangkan saja harapan Anda, sesuaikan dengan kenyataan, kan kayak gitu. Berarti kalau Anda sekarang melarat ya, biar nggak ada masalah dengan kemelaratan, ya inginkanlah kemelaratan itu. Cuman pertanyaannya adalah Anda mau begitu apa tidak? Kan tidak tuh, karena memang kehidupan ini paradok. Di satu sisi realitas itu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan itu perlu kita terima. Tetapi kunci dari kita mengalami sebuah progres dalam hidup adalah adanya harapan, adanya hope, ya, adanya keinginan. Nah, terkait dengan adanya tadi saya bilang bahwa kita juga perlu ada progres dan sebagainya. Sebetulnya ada sahabat saya yang sepertinya beliau pun mengambil dari referensi ya. Namanya Gobin Vasdev, salah satu sahabat saya, alumni saya juga. Jadi kalau dalam tulisan beliau di dunia maya itu mengatakan kata masalah yang dalam bahasa Inggris adalah problem. Itu asalnya dari bahasa Latin yaitu pro dan balein. Ya. Pro itu maju, balein itu menggerakkan. Jadi setiap masalah adalah sebuah hadiah yang membuat kesadaran diri terkerek, naik, namun syaratnya masalah itu dihadapi, didekap dan dirawat. Artinya semua orang yang bergerak maju itu dalam tanda kutip pasti memiliki masalah. Kenapa? Karena setiap pergerakan untuk maju itu sama dengan adanya progres, Anda memiliki harapan. Dan harapan itu akan sering berhadapan dengan realita yang berkebalikan. Realitas sekarang miskin, Anda pengen kaya, otomatis Anda mencoba membangun sebuah dunia di dalam pikiran Anda yang berbeda dengan realitas. Yang dengan modal pikiran itu Anda mencoba mengubah realitas itu. Tapi kan pada dasarnya kan ada gap tuh. Nah, disitulah problem. Tapi ya ini sebuah satu paket. Artinya kalau mau maju, that's the problem. So, ada nggak orang yang nggak punya masalah? Kalau dalam definisi ini nggak ada. Nggak ada ya. Nah, cuman sebuah masalah juga bisa menyebabkan orang nggak maju. Contohnya apa? Orang bunuh diri itu. Nah, di sini makanya kalau kita mengacu kepada kata-katanya sahabat saya Gobin Vasdev ini adalah yang menentukan itu adalah sejauh mana kesadaran itu terkerek. Nah, kesadaran ini yang menentukan apakah terjadi probalain, menggerakkan kita untuk maju atau tidak sebuah yang namanya masalah itu. Nah, terus gimana ini supaya kita betul-betul kesadarannya itu sesuai dengan apa ya? Akar katanya problem dari probalain ini gimana? Nah, di slide selanjutnya Anda bisa baca ada beberapa quote yang saya ambil itu. When you really pay attention, everything is your teacher. Ya. We don't learn from experiences, we learn from reflecting on the experience. Yang pertama itu, jadi ketika Anda benar-benar memberi atensi atau perhatian, ya, maka segala sesuatu itu adalah guru. Ya. Oke. Nah, terkait dengan kata guru berarti ada sebuah pembelajaran karena ada guru, ada murid. Dan setiap guru itu menginginkan muridnya mengalami progres, ya kan? Nggak ada guru yang pengen muridnya itu tetap goblok, nggak ada, karena dia merasa gagal juga. So, kata guru di sini ada kata pembelajaran, ada kata murid, dan kitalah muridnya. Dan kalau teacher ini adalah masalah, maka kita sebagai orang yang mengalami masalah sebenarnya adalah murid. Nah, lalu di situ kan kita tadi sudah bahas bahwa kuncinya adalah kesadaran kita terkerek naik. Itu kata kuncinya sebenarnya adalah di learn. Apakah kita belajar dari masalah itu?
Kalau di quote ini dikatakan sebenarnya kata kunci dari apakah kita bisa belajar atau tidak dari sebuah pengalaman adalah kata kuncinya adalah pada kata refleksi. Refleksi ini bukan Anda pijet refleksi, bukan, tapi Anda melakukan sebuah perjalanan ke dalam diri, menggali ke dalam diri Anda, bercermin, ngilo, maka disitulah kita bisa memandang eh, persoalan itu dengan satu cara pandang yang tepat dan akhirnya memberdayakan kita untuk bergerak maju. Nah, terus apa nih caranya nih supaya kita ini bisa memposisikan masalah ini jadi benar-benar sebagai guru yang memberdayakan kita? Bagaimana caranya supaya kita ini melakukan refleksi? Nah, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Bagaimana kita bisa belajar, ya kan? Melakukan refleksi gitu. Nah, saya masih mempercayai bahwa state atau keadaan mental seseorang manusia itu betul-betul belajar sungguh-sungguh adalah ketika kita masih anak-anak. Anak-anak itu learningnya sungguh-sungguh. Bagaimana dari tidak bisa bicara, bagaimana tidak bisa jalan jadi bisa jalan, ya melakukan hal-hal secara otodidak ya. Ya mungkin dia meniru, tetapi kan itu bukan sebuah kursus ya, kursus jalan gitu enggak kan. Dengan catatan tentunya secara umum keadaan bayi itu normal ya. Nah, salah satu fenomena waktu kita itu bertumbuh adalah adanya yang namanya curiosity. Ya, rasa ingin tahu, bukan rasa ingin tempe ya. Dan rasa ingin tahu dari anak-anak ini biasanya termanifestasikan, terekspresikan dalam bentuk suka nanya. Anak-anak itu kan rewel ya. Ini ditanya, ini dipegang. Itu apa ma? Itu apa pak? Ya ditanya semuanya sampai nanti ada pertanyaan yang membingungkan. Papa, mama, aku lahir dari mana? Ini ya bingung nanti jawabnya ya. Nah, dari situlah, dari apa? Dari kata bertanya. Kita itu curiosity itu dari pertanyaan. Pertanyaan itu menggerakkan kita untuk belajar. Ya, tanpa adanya keinginan tahu, kita tidak tergerak untuk bertanya dan tanpa pertanyaan kita tidak tergerak untuk belajar. Dan kalau Anda membuat skripsi, di situ biasanya di bab-bab awal ada perumusan masalah. Biasanya perumusan masalah itu wujudnya pertanyaan. Ya kan? Apakah ada hubungan antara X dan Y misalnya? Apakah ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y? Ya, kayak gitu kalau skripsinya kuantitatif ya. Dan kalau Anda perhatikan sebenarnya penemuan-penemuan besar yang memajukan peradaban itu juga penggeraknya pertanyaan. Bahkan fenomena yang biasa saja bagi orang yang bertanya itu menimbulkan satu refleksi yang mendalam sehingga terjadi satu perumusan-perumusan yang luar biasa. Contoh, ya, berapa banyak di antara Anda yang melihat sesuatu jatuh ke tanah ya, mungkin buah kelapa jatuh ke tanah, apel jatuh ke tanah gitu. Saya kira hampir semua orang melihat fenomena itu. Dan zaman dulu sebelum Sir Isaac Newton itu lahir, semua orang sudah menyaksikan fenomena itu. Tapi fenomena hanyalah fenomena tanpa sebuah curiosity, tanpa sebuah pertanyaan yang menggerakkan kita untuk learn, belajar, merenung, refleksi. Dan pada suatu waktu muncullah sebuah pertanyaan, kenapa ya semua benda jatuh ke bawah? Dan itu terbesit pada Isaac Newton. Dan dia, dari situlah muncullah teori-teori hukum-hukum gravitasi, apa tuh, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan seterusnya. Saya nggak begitu ingat ya. Nah artinya, bagaimana sih kita bisa menemukan satu kehebatan penemuan-penemuan seperti Einstein sebenarnya? Kok Einstein sih? Newton ya, Sir Isaac Newton. Hmm, dan saya yakin Einstein pun sama rumusnya. Jadi kita kalau ingin melakukan penemuan-penemuan di dalam diri kita atas masalah-masalah ya, anggap saja masalah itu seperti apel jatuh itu. Apakah kita curious dengan fenomena itu dan kita tertarik untuk menemukan jawabannya? Nah, jawaban ini tentunya sebuah solusi gitu kan. Bisa dipahami ya sampai sini bahwa
Urutannya adalah kita perlu melakukan sebuah pertanyaan untuk menggiring kita ingin tahu. Pertanyaan itu menggiring kita untuk melakukan refleksi, terutama perjalanan ke dalam diri. Nah, terkait dengan pertanyaan, di sini kalau dari pengalaman saya sih kita perlu berhati-hati karena pertanyaan ini juga liar. Kalau tidak kita kendalikan, efeknya bisa berbeda, bisa bumi langit, bisa kutubnya jauh sekali. Nah, di sini saya berikan satu dua kutub yang ekstrim, ada bad question dan ada good question. Jadi kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya atas kehidupan, atas masalah-masalah yang kita alami dan pertanyaan-pertanyaan ini salah, maka jawabannya juga salah. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan kita tepat, disinilah terjadi yang namanya probalein tadi. Ya. Kalau misalkan seorang Sir Isaac Newton, misal nih ya, saat kejadian itu kejatuhan apel, pertanyaannya, kenapa apel ini jatuh ya? Kenapa gue sial hari ini? Ya, tidak akan muncul satu rumus-rumus fisika yang melegenda. Tapi karena dia mengajukan pertanyaan yang tepat, kenapa ya semua benda jatuh ke bawah? Pertanyaannya beda, maka hasilnya probalennya beda. Menggerakkannya kemana itu jadi beda. So, tidak cukup dengan bertanya, tapi pertanyaan semacam apa yang kita arahkan, kita tanyakan kepada diri kita sendiri agar kita melakukan perjalanan ke dalam. Ini yang akan menentukan apakah persoalan kita yang kita alami di dalam hidup, ya, itu akan membawa kenaikan level kesadaran kita atau tidak. Apakah masalah itu akan menjadi guru yang membuat kita bertumbuh atau justru dia adalah semacam algojo yang mengakhiri karir Anda di dalam hidup. Tergantung pertanyaannya. So, di sini saya selanjutnya akan memberikan 10 pertanyaan yang Anda perlu tanyakan kepada diri Anda sendiri, dan dengan menggunakan 10 pertanyaan ini Anda punya kesempatan untuk menumbuhkan diri Anda, menumbuhkan kesadaran Anda atas masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Yang bonusnya, kalau kesadaran Anda tumbuh, solusi akan hadir dengan sendirinya. Ya. Jadi solusi itu sebenarnya isi, wadahnya itu kesadaran. Kenapa solusi tidak hadir? Kesadaran sebagai wadahnya itu tidak ada, tidak cukup gitu loh. Oke, sekarang pertanyaan apa saja nih yang bisa diajukan ke diri sendiri supaya Anda mengalami pertumbuhan kesadaran? Question one, ya, pertanyaan pertama yang bisa Anda ajukan pertama kali adalah apapun masalah Anda ya, masalah kesehatan, masalah keuangan. Anda perlu bertanya ke diri sendiri, self questioning. Anda tanyakan, apakah Anda itu sebenarnya sudah memahami masalahnya atau belum? Ya, ingat, saya ulangi ya, apakah Anda sudah memahami masalahnya atau belum? Karena banyak orang itu tidak benar-benar memahami masalahnya, langsung tergoda untuk mencari solusi. Nah, saya tuliskan di slide itu kan, kesalahan kebanyakan orang ketika menghadapi masalah adalah terburu-buru mencari solusi dan bukannya mendiagnosa masalah sebenarnya itu apa. Anda perhatikan kalau Anda ketemu dokter. Apakah dokter percaya dengan kata-kata Anda bahwa, Pak, saya sakit kepala nih, Pak? Enggak, dia prosedural. Dia akan melakukan diagnosa, dicek dulu suhu Anda berapa, tekanan darah Anda berapa, cek bahkan pupil lidah. Indikator-indikator itu dikumpulkan, baru dia menggali gejala-gejalanya dari Anda. Keluhannya apa, Pak, dan sebagainya, dan sebagainya. Masalahnya didiagnosa dulu, dan seterusnya. Bahkan kadang seringkali menemukan dokter itu fenomenanya Bapak itu sebenarnya nggak sakit, cuman Bapak itu stres misalnya. Karena saya pernah, ternyata sebenarnya kamu itu stres gitu loh. Tubuhmu itu yang akhirnya muncul simptom atau gejala begitu. Nah, sudahkah kita menjadi dokter buat diri kita sendiri, mendiagnosa? Misalkan Anda sekarang mengatakan bahwa, aduh, saya itu migrain, Pak, gitu loh. Saya itu migrain gitu loh. Sehingga apa? Karena Anda sudah menyimpulkan gitu, Anda sibuk mencari obat menyembuhkan migrain. Ikut training bagaimana menghilangkan migrain. Baca-baca artikel di
sosial media atau nonton video-video di YouTube bagaimana cara menghilangkan migrain gitu loh. Padahal sebenarnya kalau didiagnosa ternyata Anda tuh migrain setiap akhir bulan, di mana Anda gajinya mau habis. Artinya sesungguhnya migrain itu karena duitnya habis. Berarti sebetulnya penyakit aslinya bukan migrain tapi Anda kekurangan duit. Nah, kalau Anda salah menyimpulkan masalah Anda akhirnya hanya mengobati gejala bukan menyelesaikan masalah sesungguhnya. Nah, Anda lakukan dulu diagnosa sebenarnya apa sih masalah gue itu? Jangan GR Anda itu menyimpulkan di awal tuh pasti masalahnya benar, belum tentu loh. Apalagi kalau Anda sudah berkenalan dengan kadang kalau apa yang kita simpulkan di pikiran sadar dengan di bawah sadar tentang sebenarnya masalah kita itu bisa jauh beda. Nah, jadi dengan kita melakukan diagnosa, pertanyaan ini adalah untuk memantapkan bener nggak nih gue masalahnya ini gitu. Karena dampak dari terburu-buru dalam mencari solusi masalah itu akan mengarahkan Anda pada kebingungan selanjutnya. Orang punya masalah itu kan bingung tuh. Lalu terburu-burulah mereka mencari solusi. Nah, mereka nanti bukannya menemukan solusi, kadang malah masuk kepada kebingungan selanjutnya. Kenapa? Yang tadinya bingung karena masalah, akhirnya bingung karena terlalu banyak solusi kurang praktek. Mencari solusi, tanya-tanya ke orang apakah salah? Enggak. Tetapi kadang orang tanya sini, tanya sini, tanya sini, tanpa memberi ruang untuk melakukan praktek. Anda nanya ke saya, nanti belum sempat praktek, nanya lagi ke yang lain. Nanya lagi ke yang lain. Dan rumusnya, Anda akan menjawabkan. Dalam hidup, rumusnya tuh gini, apapun masalah Anda, maka jawabannya, solusinya tergantung kepada siapa Anda bertanya. Contoh, Anda mengalami kebangkrutan bisnis, misalnya masalahnya itu. Anda nanya ke saya, ya mungkin jawaban saya adalah karena Anda tidak mampu mengelola frekuensi dan vibrasi Anda. Nah, kalau Anda nanya kepada Coach Eric Siregar, bisa jadi karena visi Anda kurang besar. Anda nanya kepada Bro Rizal karena ada trauma pada somatic mind Anda. Anda nanya ke Yusuf Mansur, jawabannya Anda kurang sedekah. Ya, Anda nanya kepada Ustadz Danu, mungkin jawabannya Anda punya banyak dosa sama orang tua. Itu jawabannya bervariasi dan saya tidak mengatakan jawaban mana yang paling benar nggak penting. Tapi pertanyaannya adalah Anda praktek apa tidak? Jadi, janganlah terburu-buru dalam mencari solusi masalah. Tapi pastikan Anda bertanya lagi, bener nggak nih masalah gue ini? Oke ya, jelas ya. Pertanyaan pertama adalah itu. Pertanyaan kedua, ya, yang perlu Anda ajukan kepada diri sendiri adalah begini. Apa hal yang perlu saya tambahkan atau saya kurangi? Nah, hubungannya apa dengan masalah? Saya mengamati dari kejadian hidup saya itu bahwa semua masalah itu sebenarnya juga karena akibat kelebihan sesuatu atau kekurangan sesuatu. Nah, ini saya kasih contoh yang paling gampang ya. Kalau hidup higienis itu, ya bersih, higienis itu bagus nggak sih? Ya rata-rata orang akan mengatakan bagus ya. Tapi saya pernah mengcopy paste tulisannya seseorang. Orang ini cukup banyak followernya hingga saat ini. Dia pernah masuk rumah sakit orang ini dan di situ dikatakan oleh dokternya penyakitnya itu dalam tanda kutip lucu. Ternyata penyakitnya itu dia karena terlalu sehat. Jadi orang ini tuh terlalu menjaga kesehatan berlebihan, terlalu rajin olahraga berlebihan. Akibatnya sistem imunitas ini yang merupakan tentara untuk menghadapi musuh ya bisa bakteri, virus atau apapun itu kan nggak ada lawan. Ibaratnya negara nggak punya tentara gitu loh. Tentaranya bingung latihan perang tapi nggak pernah berperang. Akhirnya karena bingung akhirnya memerangi dirinya sendiri. Jadi penyakitnya orang ini nih yang saya ceritakan itu karena terlalu sehat.
antibodinya bingung, akhirnya menyerang dirinya sendiri. Nah, di sini kan menarik ya, terlalu sehat itu salah, tapi sehingga kita katakan perlu kotor, kadang kita bermain lumpur itu perlu ya, makanya ada sebuah iklan deterjen kotor itu baik. Tapi terlalu kotor juga bisa menimbulkan penyakit. Anda perhatikan ada orang juga yang hidupnya nggak terlalu tidak higienis juga bisa sakit. Jadi terlalu kotor bahaya, terlalu sehat bahaya juga. Nah, masalah itu Anda perlu tahu, gue ini terlalu begini atau kurang begini. Ya, masalah dengan pasangan. Bisa jadi Anda karena kurang memberikan perhatian. Berarti perlu menambahkan perhatian kepada pasangan Anda gitu kan. Tapi ada juga yang sebaliknya. Pasangannya merasa dikekang karena terlalu berlebihan diperhatikan, alias terlalu apa ya, dikekang, posesif. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Nah, paham nggak maksud saya bahwa cermati racikan masakan Anda itu di dalam hidup atas sebuah hal itu terlalu berlebihan atau terlalu kurang. Kalau berlebihan kurangi, ya. Kalau berlebihan kurangi, kalau kurang tambahi. Saya ini terlalu rajin atau kurang rajin yang menyebabkan masalah ini. Nah, jadi kalau di dalam ini, dalam bahasan kita yang ini nih, kita perlu sadar bahwa hidup ini seperti roda yang kalau paling gampang sih roda sepeda ya, roda sepeda yang ada jerujinya itu. Anda perhatikan roda itu kan bisa berjalan mulus karena jerujinya sama panjang. Ya, jerujinya yang berporos di tengah itu sama panjang. Apa yang terjadi kalau jerujinya nggak sama panjang? Maka jalannya dari sepeda itu kan ajrut-ajrutan, naik turun gitu loh. Jadi nggak enak. Jadi kalau hidup itu udah mulai nggak nyaman begitu tuh, ya mungkin Anda sebut masalah. Maka bisa jadi jeruji aspek kehidupan Anda tuh ada yang panjang, kelebihan, ada yang terlalu pendek. Ya, misalnya Anda terlalu mengejar uang mulu, keluarga kurang diperhatikan. Anda ada yang terlalu ya bersosial, ya. Anda lupa menafkahi keluarga. Nah, mana yang perlu Anda tambahi atau Anda kurangi? Makanya di sini saya katakan bahwa masalah adalah sebuah alert, sebuah peringatan atau pemberitahuan agar kita bergerak menuju kepada titik keseimbangan. Dengan pertanyaan tadi, apa yang perlu saya tambahkan atau apa yang perlu saya kurangi? Pertanyaan ketiga yang perlu Anda ajukan ke diri sendiri ya adalah, ada di manakah ego atau keakuan kita? Nah, jadi dari pengalaman saya, ketika keakuan ya gue ini ya ingin kita show off, kita ingin diakui oleh orang lain itu berada di situ, maka di situ masalah itu muncul. Dan biasanya kita akan dibanting ya, dibanting dari kesebaliknya. Contoh begini, saya itu ingin sekali ya, ego saya, keakuan saya waktu kuliah itu ingin banget sebagai mahasiswa yang paling pintar di kampus, di kelas. Ya, dan sebetulnya IPK saya tinggi ya, 3,5 ke atas ya. 3,58 sekian apa ya. Dan bahkan pernah satu semester tuh, beberapa semester saya IPK tertinggi 3,7, 3,8 sekian. A semua, B cuman satu dan tidak ada nilai C. Sehingga saya ingin seperti itu. Nah, saat itu sih saya tidak sadar, saya larut dengan dalam kepongahan di situ, ingin diakui sebagai orang yang cerdas dan pintar berdasarkan standar-standar IQ. Apa yang terjadi? Kehidupan memberikan saya masalah. Dan akhirnya saya kuliahnya 8 tahun, bahkan nyaris drop out. Saya sampai dipanggil pembantu rektor 1. Jadi kayak dibanting gitu loh. Tapi saya baru sadarnya setelah berlalu, setelah mengamati kejadian-kejadian serupa. Ternyata di mana ego kita itu ingin menonjol banget di situ, kehidupan seolah-olah menetralisir hal itu supaya dienolkan. Apa ego Anda? Biasanya akan dijedotin di situ. Dibanting kebalikannya. Contoh lain adalah saya tuh sangat
suka kesempurnaan. Ya, saya dulu sering banget menderita ketika memberikan training. Karena apa? Saya adalah pecinta kesempurnaan. Dan yang paling menderita tuh kalau diundang perusahaan, karena saya berharap tuh desainnya gini 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 ini ruangan gini, kabel gini, ruangan, ya pokoknya gitulah. Ternyata pada saat pelaksanaan itu ada aja yang menurut saya kurang. Jadi bahkan pernah mengalami satu kekacauan. Ya, saya sudah prepare semuanya pas sampai sana ternyata tema yang diberikan ke saya itu keliru dengan tema pembicara sebelum saya. Pembicara sebelum saya sudah dikabarin, saya dikabarin itu adalah 1 jam sebelum saya ngisi. Jadi saya sudah datang di lokasi, pembicara sebelum saya sudah tampil, saya diberi jeda 1 jam itu, saya harus membuat materi di situ. Bisa kebayang nggak bagaimana chaosnya saat itu, kacaunya saya saat itu. Akhirnya saya belajar bahwa ternyata ketika kita terlalu menginginkan kesempurnaan, maka bersiaplah untuk dibentur-benturkan dengan ketidaksempurnaan. Ketika Anda mendambakan satu pengakuan orang hebat, maka Anda bersiaplah dibentur-benturkan kepada hal-hal yang akan menurunkan kehebatan Anda. Nah, em, saya masih ingat betul ya salah satu momen di mana saya itu egonya gede tuh. Yang namanya skripsi di kampus tuh biasanya kan judulnya gitu-gitu aja ya. Pengaruh ini dengan ini terhadap ini. Pokoknya standar lah gitu. Ini saya bilang, wah saya kan orang hebat, saya orang pinter. Ngapain saya ngambil judul-judul pasaran gitu. Akhirnya saya ngambil judul yang canggih banget gitu. Dan saking canggihnya itu dalam sejarah perkuliahan, seminar proposal skripsi saya tuh membutuhkan ruangan yang sangat besar gitu loh. Kalau biasanya orang tuh hadir hanya 10, itu tuh sampai berapa ya? 50 orang lebih bahkan itu. Ingin tahu. Judul skripsi saya saat itu adalah rasionalitas pejabat dalam membuat kebijakan publik. Wih, itu jangankan mahasiswa, dosen saya aja bingung, kamu tuh mau bikin skripsi apa coba. Dan karena kepongahan saya, ego saya begitu, akhirnya itu yang membuat saya kesulitan mencari data di lapangan. Ya, saya kesulitan untuk menurunkan dimensi teknisnya untuk mendapatkan apa bukti-bukti lapangan. Akhirnya saya kuliahnya sampai 8 tahun 1 bulan. Itu saya persulit sendiri. So, nah, yang menarik adalah saya juga ada satu rentang waktu di mana saya juga membuka. Jadi skripsi saya belum selesai, sayanya belum lulus. Dan saya itu diminta tolong untuk membantu beberapa skripsinya teman, ya. Nggak saya buat seluruhnya sih ya, tapi mereka kesulitan kan. Jadi saya seperti pembimbing keempat gitu loh. Dan yang menarik adalah teman-teman yang saya bantu ini skripsinya bagus-bagus. Bahkan ada satu mahasiswa yang suruh membuat kerangka konsep 1 halaman untuk menyempurnakan bab berapa itu metodologi. Saya buatin itu, kata dosennya, oh, ini bagus sekali kamu membuat ini. Padahal yang bikin saya. Itu dia dikasih tanda ini bagus sekali, dikasih A plus untuk konsep itu. Yang menarik adalah saya itu untuk ngerjain diri sendiri tuh nggak bisa sebagus itu. Skripsi saya B, tahu nggak? Sementara hasil-hasil skripsi yang saya ngerjain orang lain tuh bisa sampai B plus A. Kenapa? Ternyata ketika ngurusin orang lain saya tidak terjebak kesempurnaan. Jadi yang justru malah mendekatkan kepada kesempurnaan. Dan saya yang terlalu mendewakan ego saya adalah sempurna. Maka saya malah dibentur-benturkan dengan ketidaksempurnaan. Nah sekarang amati kalau masalah itu membentur-bentur hal-hal yang sebaliknya, amati diri Anda pasti ada ego yang berlawanan dengan realitas. Ya, nanti ada penjelasan lanjutannya terkait dengan ego ini nanti. Tapi Anda perlu paham dulu, adakah ego Anda? Apa ego Anda terkait dengan persoalan yang Anda hadapi saat ini? Ya, ada juga ego misalnya, pokoknya saya tidak mau jadi karyawan ya. Anda sudah bersumpah. Karyawan itu rendah. Yang berkasta tinggi adalah pengusaha. Lihat ya, biasanya dibenturkan oleh realitas. Bisa jadi Anda bisnis nggak jalan ya, dan akhirnya Anda harus jadi karyawan. Inilah menariknya kehidupan. Pertanyaan keempat,
yang perlu Anda ajukan kepada diri Anda sendiri adalah pertanyaan, masalah ini adalah ujian atau undangan kita sendiri? Ya, saya ulangi ya, masalah ini adalah ujian atau undangan kita sendiri. Baik, saya perjelas ya. Jadi begini, kapan sebuah masalah itu layak disebut sebagai ujian? Yaitu begini, kalau mindset Anda sudah baik ya, Anda sudah lempeng istilahnya, Anda mengalami apa ya? Anda itu sudah berprasangka baik terhadap kehidupan, berprasangka baik terhadap Tuhan ya. Sudah doing the best. Dan ternyata dengan begitu Anda masih mengalami masalah hidup, maka masalah itu layak disebut ujian. Paham ya? Nanti saya kasih contoh di belakang yang paling masuk akal. Nah, jadi kalau misalkan Anda nih, kalau di dalam hidup ini menarik ya. Kita itu untuk bisa memahami sesuatu itu kadang kita perlu berputar untuk memahami sebaliknya. Misalnya, bagaimana sih cara belajar untuk memaafkan? Maka satu-satunya cara yang paling efektif adalah Anda harus pernah disakiti. Karena kalau Anda tidak pernah merasa disakiti, apa yang mau Anda maafkan? Jadi untuk bisa memahami pemaafan, Anda perlu disakiti. Ini menarik ya. Jadi eh, ada hal-hal masalah di dalam hidup itu hadir sebagai tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk diuji supaya bisa mencapai satu kurikulum tertentu. Ya, misalkan kurikulum pemaafan, maka ujiannya adalah disakiti kayak gitu. Ya, Anda sudah lurus gitulah, mindsetnya bener jadi pengusaha gitu loh. Tapi ternyata Anda mengalami kejatuhan. Ya, itulah ujian. Sebagaimana tadi yang saya kasih contoh, untuk belajar bangun, Anda harus pernah jatuh. Bagaimana bisa belajar bangun kalau belum pernah jatuh? Ini menarik ya. Nah, lalu kapan sebuah masalah itu sebenarnya bukan ujian, tetapi Anda sendiri yang mengundang itu. Ibaratnya tuh kehidupan tidak menyelenggarakan ujian, tapi ujiannya Anda bikin-bikin sendiri, soalnya ada isi Anda bikin sendiri untuk diri Anda, dan Anda bikin sulit banget. Jadi begini, kalau di awal sudah berpikir yang buruk-buruk, mindset Anda error, maka bisa saja masalah itu Anda undang sendiri dalam hidup. Nah, ini saya kasih contoh nih. Kalau sedari awal Anda tuh menyiapkan benih apa menyemai bibit padi, ya, merawat itu dan Anda menanam benih padi, lalu tumbuh rumput, itu ujian. Karena dari awal Anda memang tidak niatan nanam rumput kan, sudah niatan nanam padi. Tapi kalau dari awal Anda itu nanamnya benih rumput, datangnya rumput, itu yang kasus kedua itu Anda tuh mengundang rumput itu sendiri, bukan ujian. Anda nanam padi ada rumput itu ujian, tapi kalau dari awal Anda nanam rumput ya bukan ujian, itu yang Anda undang sendiri rumputnya. Paham ya? Nah, karena ada hal-hal yang sebetulnya masalah yang kita perlukan dalam hidup hadir, ada yang sebenarnya nggak perlu, cuman kita undang. Ada orang yang eh apa ya? Dia itu sebenarnya sudah bagus gitu loh mindsetnya itu. Nah, kemudian suatu saat dia terkontaminasi apa kayak gitu. Akhirnya menjadi belok. Disitulah mulai dia mengundang hal-hal yang tidak perlu. Anda udah paham belum maksud saya? Karena gini, apa yang Anda menjadi fokus dalam hidup itu akan bertumbuh di situ. Sebagaimana Anda kalau di jalanan itu Anda mulai misalkan tertarik dengan mobil merek tertentu ya. Saya nggak bilang wuling ya. Maka entah kenapa ujuk-ujuk Anda melihat di jalanan itu banyak sekali mobil itu gitu loh. Anda parkir di sebelah mobil itu.
Anda lagi jalan disalip mobil itu. Di lampu merah, lampu hijau. Di depan Anda mobil itu. Pertanyaannya mobil-mobil sebelumnya itu emang ada nggak? Mobil-mobil itu sebelum-sebelumnya tuh ada nggak? Ada, cuman karena Anda tidak fokus ke situ, akhirnya nggak ada lihat. Nah, kalau dari awal Anda sudah berpikir yang buruk-buruk, berprasangka buruk-buruk, maka memperbesar hal-hal buruk itu untuk hadir. Masalah itu nggak diundang-undang aja kadang datang, apalagi diundang-undang. Janganlah mencobai diri sendiri gitu. Hmm, ada orang sudah setia, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Tiba-tiba ada pihak ketiga yang merayu-rayu, ya, mengajak selingkuh dan sebagainya. Itu ujian, ujian pernikahan. Wong sudah lurus, tidak neko-neko, digoda. Tapi kalau Anda itu menikah, terus menggoda-goda, ya, genit, ya hadirnya orang ketiga yang mengganggu pernikahan Anda itu undangan Anda sendiri. Ya, paham ya? Kalau belum paham ya nanti ditanyakan aja. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, kita ini lunak atau kita ini keras? Bukan penampakan fisik ya, karena manusia itu paradok. Ada yang lunak, ada yang keras. Ada yang kadang lunak, kadang keras. Jadi gini, maksud saya adalah, kalau diri kita itu adalah tanah lempung, tanah liat lempung, maka untuk membentuk lempung itu menjadi bentuk apa ya, mangkuk, menjadi vas bunga, itu cukup membutuhkan jari dan air. Sudah bisa dibentuk. Tetapi kalau batu, maka tidak cukup menggunakan air dan jari. Dia membutuhkan palu yang keras untuk membentuk. Nah, jadi kalau Anda nih, pertanyaannya, Anda tuh lempung atau batu? Nah, kalau ada di antara Anda yang merasa, kok kenapa ya masalah gue berat-berat ya, dijedotinya keras banget, maka curigalah Anda adalah orang yang sekeras batu. Keras kepala seperti batu, hatinya keras seperti batu. Susah banget dikasih masukan. Maka dijedotin ke kehidupannya keras banget. Nah, bagaimana terkait dengan ini? Maaf. Saya meyakini bahwa sebagaimana raga kita dibentuk di dalam kandungan ya, dari mulai apa tuh istilahnya, zigot, embrio dan seterusnya, dibentuk raganya. Setelah kita keluar dari rahim ibu di dalam alam raya ini, kita hanya berpindah rahim menjadi rahim semesta. Nah, kita di sini dibentuk lagi, tapi yang dibentuk adalah jiwa kita. Jiwa kita mengalami evolusi juga sebagaimana raga kita berevolusi di dalam rahim ibu. Dalam proses pembentukan ini, maka kita itu diberikan dua opsi. Pertama, melunakkan diri kita dengan kesadaran. Oke, sehingga apa? Kehidupan membentuk diri kita, melakukan evolusi jiwa, itu tidak perlu mengirimkan palu. Masalahnya itu tidak berupa palu. Tetapi kalau misalkan Anda ini keras seperti batu, maka dengan dalam tanda kutip sangat terpaksa, palulah yang dikirim dalam hidup Anda. Jadi, Pak, ini kok saya masalah tuh getir, keras sekali, gini, 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 gini. Rata-rata orang yang mengeluh kayak gitu orangnya keras kepala. Hatinya keras. Jiwanya membatu. Maka jangan salah kalau pembentukannya juga ya begitu. Disesuaikan alatnya juga. Lu keras ya, kehidupan juga keras gitu. Pertanyaan keenam yang perlu kita ajukan ke diri sendiri adalah, ini baru terjadi atau terjadi berulang? Jadi, masalah yang Anda hadapi ini baru pertama kali atau ini sudah berkali-kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Nah, Anda harus jujur dalam hal ini. Karena begini, saat masalah Anda ya terjadi pertama kali, ya saya melihat ya anggap sajalah itu sebagai mungkin pembelajaran ya. Nah, mungkin pembelajaran, walaupun ada juga kemungkinan itu undangan Anda. Tapi
di poin ini bukan untuk menelisik itu, tetapi saat masalah Anda itu sudah Anda alami berkali-kali, Anda mencurhatkan hal yang sama bertahun-tahun masalah itu aja, maka Anda perlu curiga bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam diri Anda. Contoh gini, saya pernah punya teman ya, yang dia itu sudah sampai berkali-kali ditipu senilai angka yang nyaris mirip, yaitu ditipu uang senilai 100 juta. Berkali-kali loh. Nah, kalau berkali-kali gitu berarti kan ada yang salah sebenarnya. Nah, kalau dari beberapa kasus pengulangan-pengulangan kejadian masalah seperti itu, ada beberapa sebab, sebenarnya banyak ya. Cuman yang mau saya sampaikan di sini itu ada kurang lebih tiga. Pertama adalah trauma. Misalnya dalam kasus tadi, ternyata ketika mengalami pengulangan ditipu 100 juta, ternyata si teman saya ini belum bisa mengikhlaskan uang 100 juta yang pertama kali penipu pertama. Karena belum bisa memaafkan pelaku itu, maka dia stuck di situ. Kesadarannya menggenggam memori itu, trauma, yang justru menghadirkan peristiwa serupa. Jadi solusinya ya memaafkan. Artinya di sini kita bisa lihat memaafkan orang lain yang mungkin kita nggak menyakiti kita sebetulnya adalah salah satu solusi untuk kita apa ya, memutus pola pengulangan masalah itu. Oke ya, Anda maaf nih menikah, cerai, menikah lagi, cerai lagi sampai 4 kali. Ada problem dengan diri Anda terus terang. Bisa jadi problemnya trauma itu. Kedua, ada juga kecanduan penderitaan. Kelihatannya Anda itu merasa menderita, tapi sebenarnya Anda menikmati penderitaan ini, penderitaan itu. Saya pernah diceritain siapa ya, ada orang yang di KDRT berulang-ulang sama suaminya, tetapi kok nggak minta cerai dan gimana ya, kayak dia kecanduan gitu. Ternyata kejadiannya begini, jadi ketika suaminya itu meng-KDRT, lalu dia kemas-kemas barang mau pulang, setiap kali kejadian itu terjadi, suaminya tuh sampai merangkak-rangkak, sampai sujud-sujud, sampai mencium kakinya dia, sehingga muncul di situ satu kepuasan batin. Yes, suamiku mau sujud gitu loh. Yes, suamiku mencium kakiku, merasa berkuasa, dan dia ketagihan perasaan itu. Akhirnya kejadian KDRT itu seolah dia inginkan supaya memicu suaminya melakukan hal itu, supaya nanti sujud-sujud sampai memohon-mohon. Ya, ini kecanduan penderitaan atau ketidak belajar. Ya, jadi dia merasa nggak ada yang salah dengan diri gue, ya udah. Dan melempar ini takdir gitu. Ah, ya repot kalau udah kayak gitu. Nah, teman-teman, so dalam kasus ini supaya tidak terjadi pengulangan, makanya kata move on itu jangan identik dengan melupakan. Jadi gini, lupakan emosi negatifnya, lupakan pelaku-pelakunya, tapi ambil pelajarannya. Belajarlah kepada bagaimana manajemen kecelakaan pesawat. Jadi gini, pesawat adalah salah satu teknologi yang dibangun dengan darah manusia. Maksudnya adalah pesawat yang sekarang kita gunakan sekarang sempurna itu karena belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Contohnya, di pesawat-pesawat yang sekarang itu ketika autopilot dihidupkan muncul alarm, atau autopilot mati itu juga ada alarm mengasih tahu bahwa autopilot mati. Nah, zaman dulu perpindahan dari manual mode ke autopilot mode itu nggak ada alarm. Nah, pernah si pilot ini lengah. Dia mengira bahwa posisi pesawat masih autopilot, ternyata sudah manual. Akhirnya apa? Pesawat tidak dikendalikan dan disitulah terjadi kecelakaan. Belajar dari situ supaya tidak terulang. Makanya diciptakanlah satu mekanisme di komputer memberitahu kepada pilot dan co-pilot. Nah, jadi ketika ada kecelakaan pesawat sampai diteliti sampai bertahun-tahun itu oleh KNKT ya. Kalau Anda nonton dokumentari di YouTube Air Crash Investigation, seolah-olah mereka tuh tidak move on. Ya udah, kecelakaan ya kecelakaan aja gitu loh. Bukan gitu. Ya sudah sih move on, tapi penyebabnya kalau bisa diketahui supaya tidak terulang terjadi kecelakaan selanjutnya. Nah, apakah Anda sudah menginvestigasi persoalan Anda? Jangan-jangan pengulangan-pengulangan itu karena Anda tuh
Move on-nya nggak bener, Anda cuma melupakan, tapi Anda nggak belajar. Sehingga apa? Anda memicu hal yang sama terus berulang-ulang. Sehingga pesawat terbang diri Anda mengalami kecelakaan berulang-ulang. Pertanyaan ketujuh yang perlu Anda tanyakan kepada diri sendiri adalah, nah, kalau tadi kan saya membahas di pertanyaan sebelumnya, apakah berulang-ulang pada diri Anda? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini juga terjadi pada generasi pendahulu? Artinya sudah berulang antar generasi. Jadi kalau sebelum Anda ada ayah ibu, di atas ayah ibu ada kakek nenek, di atasnya lagi buyut, terus di atasnya lagi sampai 7 generasi, ternyata masalah itu sama. Misalnya, maaf nih, Anda mengalami perceraian, orang tua Anda juga perceraian, kakek Anda perceraian, terus ke atas. Berarti masalah itu berulang bukan hanya pada satu individu, pada satu generasi yaitu Anda, tetapi sudah berulang antar generasi. Nah, jika terjadi begitu, maka Anda perlu melacak sejarah nenek moyang Anda, karena disitulah masalahnya bisa Anda identifikasi, sehingga Anda menemukan penyebabnya dan tidak Anda ulangi. Jadi boleh dibilang di sini saya katakan warisan DNA. Jadi kan ada nature, ada nurture ya. Kalau di sini kita mengacu pada artikel itu, nature itu mengacu pada kondisi biologi seseorang yang diturunkan secara genetik. Nah, kalau nurture itu adalah edukasi atau lingkungan. Jadi kalau udah DNA Anda tuh perceraian ya. Kita maaf bicaranya negatif-negatif ya, karena ini masalahnya problem gitu loh. Terkait bicara tentang problem. Udah DNA Anda begitu, ya Anda juga suka nyanyi-nyanyi lagu perceraian misalkan. Jadi akhirnya nature dan nurture-nya ketemu. Udah, potensi itu jadi membesar. Nah, makanya sebenarnya tracking generation itu penting ya. Cuman sayangnya saya pribadi pun agak kesulitan karena sudah di level ketiga di atas saya itu sudah ditanya lagi ke atasnya sudah nggak jelas. Jadi saya salut sama teman-teman yang Chinese itu kadang kan masih ada foto-foto leluhur tuh sampai ke berapa gitu, bahkan mendoakan nenek moyang. Itu adalah salah satu cara sebetulnya ya. Jadi em, bagaimana supaya pengulangan antar generasi ini di stop ya? Sebenarnya kalau kalau datanya yang diturunkan antar generasi bagus ya, nggak apa-apa. Tapi kalau jelek kan ingin ingin di stop kan? Maka salah satu caranya adalah belajar sejarah nenek moyang dulu tuh ngapain gitu loh. Apa yang mereka lakukan, ya, apa yang belum mereka lakukan, apa kesalahan mereka yang nggak boleh ada ulangi lagi. Nah, di situ adalah cara pertama untuk memutus itu. Yang kedua adalah Anda perlu mendoakan nenek moyang Anda. Bukan hanya mendoakan yang di dekat-dekat ya, tapi sampai ke atas kalau bisa sih. Karena dari pemahaman saya saat ini kehidupan itu adalah estafet misi antar generasi. Jadi kayak lari estafet itu ada tongkat yang diwariskan. Jika pada generasi sebelumnya sebuah masalah tidak selesai akan dilanjutkan ke bawah. Ini yang menyebabkan kenapa ada orang baik tapi hidupnya susah banget tuh bisa jadi warisan generasi sebelumnya. Nah, saya ngomong gini bukan dalam rangka untuk Anda mencari kambing hitam untuk menyalahkan generasi sebelum Anda. Justru harapan saya adalah Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan sekarang dampaknya bukan hanya pada diri Anda, tapi kepada generasi setelah Anda. Be responsible because what you did right now, ya, will affect your next generation. Ya, akan terus begitu. Oke? Jelas ya? Pertanyaan ke-8 yang perlu Anda tanyakan kepada diri sendiri adalah apa hal yang belum pernah saya coba? Ya. Jadi gini biar paham ya. Ada beberapa teman itu mengalami dia dipinjam duit nggak pulang, dipinjam duit nggak pulang-pulang, dipinjam duit nggak pulang-pulang gitu. Nah, akhirnya dia merenung kenapa ya bisa gini. Akhirnya dia sadar bahwa ada satu hal, ada satu peran yang selama ini seumur hidup belum pernah dia coba, yaitu berani nagih. Nah, ini yang biasanya nggak pernah nagih terus suruh nagih ini berat sekali. Tapi dia mencoba untuk oke lah peran ini belum pernah gue lakukan. Oke, gue lakukan. Akhirnya sejak dia berani nagih, itu pola itu berhenti. Nah, amati baik-baik kadang juga sama terjadi di bidang yang lain. Misalkan persoalan dengan pasangan Anda pernikahan. Sering terjadi berantem, sering terjadi cekcok antara suami dan istri.
Ternyata biasa misalnya si istri ini ya punya satu pola seumur hidup dia tuh nggak bisa ngomong dengan orang tua pun nggak bisa ngomong tuh nggak bisa mengungkapkan apa ya perasaannya dia maunya dia. Ini kalau dalam istilah soft skill ya keahlian-keahlian soft skill namanya adalah asertif. Sejauh mana Anda mampu mengkomunikasikan apa yang Anda rasakan, yang Anda pikirkan, yang Anda mau dalam hal ini kepada pasangan. Jadi diem aja dan berharap pasangannya itu bisa seperti dukun yang bisa membaca pikiran dia. Nah, sementara kan kodratnya kalau misalkan cowok ya, cowok itu kalau nggak dikasih tahu nggak paham. Akhirnya berulang terus seperti itu kejadiannya. Padahal setelah ngomong, berani ngomong, suaminya akhirnya, lah kamu kenapa nggak ngomong dari dulu? Nah, peran yang belum pernah kita lakukan itu bisa jadi adalah solusi dari masalah yang sedang dialami. Kalau Anda seorang pengusaha yang selama ini selalu bermasalah dengan karyawannya, ketemu karyawan selalu bermasalah, Anda cek, jangan-jangan seumur hidup Anda nggak pernah kerja sama orang. Anda belum pernah mengalami pengalaman jadi karyawan. Nah, cobalah Anda jadi karyawan hanya untuk belajar sehingga memahami bagaimana jadi pengusaha yang baik. Nah, jadi kadang masalah adalah sebuah perintah atau arahan dari kehidupan agar kita mencoba peran atau hal yang belum pernah kita lakukan. Paham ya? So, bagaimana nih maksudnya? Kalau bahasa saya gini, banyak orang mengatakan kunci keberhasilan adalah konsisten. Saya nggak mengatakan ini salah, tetapi hidup itu paradoks. Makanya saya buat kalimat yang lebih utuh. Jika dengan sebuah konsistensi masalah Anda tidak ada solusinya, maka cobalah tidak konsisten. Begitu pula sebaliknya, kalau Anda tidak konsisten dan masalah Anda nggak selesai, maka cobalah konsisten. Pokoknya lakukan apa yang belum dicoba. Anda sudah apa ya nasihati anak Anda ini, tapi kecanduan main game terus, nggak ada hasil kan? Nah, apa yang belum Anda coba? Ya dibiarin aja. Tapi kan Anda denial tuh. Oh, dikasih tahu, dinasihatin aja nggak nurut, apalagi nggak dikasih tahu, Pak. Nah, Anda nggak mau mencoba sih, karena saya pernah memberikan saran kepada seseorang, ya, ya, walaupun saya belum berpengalaman dalam hal parenting, saya menggunakan rumus-rumus sederhana gini. Yang belum pernah dicoba apa, Bu? Ya, sebaliknya, Pak, didukung main game. Nah, coba lakukan itu, dibalik. Ternyata apa yang terjadi ketika dilakukan itu malah jadi shock terapi untuk anak-anaknya ini kok mama jadi aneh ya. Dan anaknya malah jadi bisa mengontrol jam main gamenya. Nah, dalam masalah yang mungkin Anda sedang hadapi, apa peran yang belum pernah Anda coba? Tapi ingat masih dalam koridor moral ya. Bukan berarti terus misalkan Anda lagi kesulitan keuangan ya, terus Anda mikir kayaknya belum pernah jadi copet deh. Ya enggak gitu sih. Anda bisa menempatkan ya maksudnya dengan tepat. Ya, pertanyaan selanjutnya yang perlu Anda ajukan kepada diri sendiri, Anda tanyakan ke diri sendiri adalah apa hal-hal yang saya tuhankan? Ya. Jadi masalah itu hadir biasanya karena kita tuh sudah salah bertuhan. Gini. Jadi gini, Tuhan itu bagi saya itu memiliki sifat-sifat yang mutlak hanya Tuhan yang punya. Tidak ada selain Tuhan yang punya ini, yaitu abadi, tidak musnah, tidak akan pergi, tidak akan rusak dan seterusnya. Selain Tuhan, maka tidak demikian. Berarti selain Tuhan tidak abadi, bisa musnah, bisa pergi, bisa rusak, kan gitu. Nah, contohnya nih, ada orang, jadi gini, berarti kalau orang itu menuhankan selain Tuhan, maka dia melekatkan sifat-sifat Tuhan itu pada yang bukan Tuhan. Contohnya, misalnya ada orang itu bahkan membuat, misalnya katakanlah pacaran nih. Nah, orang lagi pacaran romantis banget itu kan sampai ngomong, aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal sebetulnya yang memberi hidup kan Tuhan. Ini kan udah mulai menciptakan Tuhan baru nih. Jadi seolah-olah yang memberi hidup itu Tuhan dan menjadi sandaran hidup itu Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal kalau walaupun ada dia, kalau Tuhan cabut itu dayanya jantung untuk bisa bekerja ya mati juga kan. Jadi kelewatan ini kalau ngomong aku tidak bisa hidup tanpamu ya. Walaupun romantis pun menurut saya kelewatan ya. Jadi
Biasanya orang-orang yang terlalu menuhankan, kalau bahasa saya menuhankan pacarnya, biasanya akan dicabut itu Tuhan-Tuhan palsu itu, eh, sehingga mengalami patah hati. Jadi orang-orang yang mengalami patah hati biasanya itu terlalu mencintai pasangannya. Nah, apa saja hal-hal yang kita tuhankan? Ya biasanya yang terlalu melekat kuat di dalam pikiran. Jadi melekat berlebihan pada sesuatu yang bukan Tuhan, itu berbahaya. Contohnya apa? Impian, impian juga bisa berbahaya. Visi bisa berbahaya. Contohnya, saya itu dulu impiannya tinggi sekali. Ya, saking tingginya, saking kuatnya impian saya. Bahkan saya waktu sholat itu bukan ingat Tuhan, tapi ingat impian. Nah, dalam berdoa pun saya tuh ingat kuat sekali permintaan tentang impian ini. Tidak salah, tapi secara spiritual jadi meleset. Dalam sebuah doa, memang betul ada konten meminta, tapi pastikan dalam sebuah doa, apapun permintaannya, pastikan kita itu lebih ingat kepada siapa kita meminta, bukan apa yang kita minta. Saya ulangi, dalam sebuah doa, pastikan kita lebih kuat mengingat kepada siapa kita meminta, bukan lebih kuat tentang apa yang kita minta. Nah, ketika kita menuhankan impian kita, menuhankan harapan kita, menuhankan visi kita, artinya kita lebih ingat tentang permintaan kita dibandingkan ingat kepada siapa kita meminta. Nah, biasanya kayak gini tuh impiannya sulit banget diraih. Karena saya pernah ngalamin, ini impian saya kejar semakin jauh gitu. Akhirnya saya sadar bahwa saya menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi kalau istilah spiritualnya itu adalah ada Tuhan sejati dan ada Tuhan-Tuhan palsu. Nah, banyak orang sibuk membicarakan Tuhan-Tuhan palsu di luar sana ya, berhala-berhala di luar sana. Padahal berhala-berhala dalam dirinya juga banyak. Contohnya apa? Beberapa waktu lalu saya menulis tulisan begini. Tidak salah menjadi karyawan. Ingat ya, saya tidak memposisikan karyawan lebih rendah dari yang lain karena semuanya saling memiliki peran. Waktu itu saya ngomong tidak salah menjadi karyawan, tapi kalau Anda merasa jadi karyawan itu aman, Anda sudah salah. Kenapa? Berarti Anda menyandarkan keamanan hidup Anda bukan kepada Tuhan. Tapi Anda menyandarkan kehidupan Anda pada perusahaan. Sekarang, ya di masa-masa saat saya membuat materi ini, situasi sedang seperti ini. Siapa yang aman? Yang sudah sekian tahun aman gaji puluhan juta bisa di PHK saat ini. Oleh karenanya, ya, saya tegaskan di sini saat Anda meletakkan sandaran hidup kepada selain Dia, Tuhan sejati, maka bersiaplah sesuatu itu akan musnah. Anda menyandarkan, menuhankan pacar, siap-siap pacar Anda itu akan musnah, pergi dari diri Anda. Seolah kehidupan ngasih tahu bahwa itu Tuhan palsu. Ya, jadi yang palsu-palsu itu akan di detox dari diri hidup Anda. Makanya saya pernah dapat masukan bagus dari seorang teman tentang ini kalau saya dalam konteks agama Islam ya. Kata la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Banyak orang mengucapkan kalimat ini, tetapi nggak memahami makna yang lebih dalam. Sehingga supaya lebih lebih kita itu tidak menuhankan Tuhan-Tuhan palsu, kata teman saya itu, maka kita bisa juga membuat tafsir sendiri. Ya, maksudnya gini, pada saat seseorang Anda misalkan seorang Muslim yang lagi nggak punya duit, maka ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah, sadari dengan kesadaran Anda bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang memberi saya uang kecuali Allah. Memang nanti dikasihnya dari makhluk, tetapi yang menggerakkan makhluk itu Allah. Tidak ada yang bisa membuat saya aman kecuali Allah, bukan perusahaan, bukan bos Anda. Faham maksud saya? Jadi banyak orang yang mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai betul-betul wah la ilaha illallah itu suci sekali kalimat itu. Tetapi prakteknya Tuhan palsu semua di kepalanya itu, dalam benaknya itu. Nah, masalah yang Anda hadapi saat ini, apakah juga karena itu merupakan Tuhan-Tuhan palsu Anda yang sedang dimusnahkan oleh kehidupan? Pertanyaan ke-10, pertanyaan yang terakhir ya dalam materi ini, yang perlu Anda ajukan ke diri sendiri adalah, apakah masalah ini adalah perwujudan doa saya sendiri? Jadi teman-teman, setelah saya cukup lama mengamati bagaimana semesta bekerja, itu
Kita itu bebas dalam meminta, berharap, berdoa, menginginkan sesuatu. Tapi kita tidak bisa mendikte bagaimana jalannya kehidupan itu dalam mewujudkannya. Caraku belum tentu caranya. Dan bisa jadi masalah yang saat ini Anda anggap masalah, itu sebenarnya bagian dari proses pengabulan doa Anda sendiri. Contohnya, gini, hal yang kita anggap buruk itu bisa jadi sebenarnya jalan supaya termanifestasi itu keinginan Anda. Misalkan Anda sudah lama banget pengen bisa apa ya, bebas bebas menentukan jam kerja, Anda pengen bebas menentukan penghasilan Anda sendiri dan sebagainya gitu loh. Dan posisi Anda sekarang jadi karyawan misalkan. Terus Anda kena PHK. Ketika Anda memotong realitas itu sampai zona waktu saat terjadi PHK, Anda akan merasa bahwa ini masalah. Tapi bagaimana kalau gara-gara itu ke depannya Anda bisa membangun sebuah bisnis dan Anda besar, punya perusahaan yang sangat besar? Siapa yang tahu? Everything is possible, semuanya mungkin. Nah, nanti 10 tahun ke depan ketika Anda akhirnya bisa mapan menjadi pengusaha, Anda akan berubah sudut pandang. Berarti dulu gue di PHK itu bukan masalah ya. Itu adalah jalan pengabulan doa. Karena kalau gue nggak di PHK, gue tidak akan memulai untuk berwirausaha. Nah, ini contoh yang lain. Jadi, kita itu kadang sering gagal memaknai rencana Tuhan karena kita menilai terlalu dini. Ini ada kisah nyata, ada teman saya yang sering banget kalau ketemu saya itu mengeluhkan berat badannya, mengeluhkan ukuran tubuhnya yang obesitas. Sampai sekian waktu berlalu, saya ketemu dia lagi tuh udah kurus, bener-bener kurus yang ideal sesuai badan dia. Ternyata dia kena diabetes. Aduh, jago kok gue kena diabetes ya. Tapi gara-gara diabetes itu akhirnya dia mengatur pola makan, karbonya dia kontrol. Sebenarnya kan intinya adalah kehidupan ngasih tahu lu tuh karena kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini supaya berkurang. Hadirlah diabetes sebagai alarm. Nah, apakah diabetes itu masalah? Bisa jadi iya. Tetapi itu adalah bagian dari perwujudan doa orang itu sendiri. So, bagaimana? Jadi pada saat kita meminta, berharap itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan juga di dalam ini pertanyaan dalam pertanyaannya. Kita udah siap belum sih untuk bisa menerima itu? Karena yaitu semesta, alam semesta adalah infinite possibilities, lautan kemungkinan yang tidak terbatas sehingga kalau bahasa teman saya ya, Bro Rizal itu banyak sekali realitas alternatif. Apa yang kita duga sebagai sebab manifestasi dari A itu bisa B, C, D, E, F, G dan itu tidak terhingga. Sehingga kita tidak bisa menduga nanti pengabulannya dengan cara apa. Setiap kali kita berdoa, are you ready for it? Ya kan? Nah, itulah sebabnya kadang kita perlu mewaspadai harapan-harapan atau keinginan kita sendiri. Jadi kalau kalau saya mempercayai bahwa ketik doa itu selalu dijawab Tuhan. Jawabannya bisa iya, tidak, atau tunggu. Iya, berarti oke, bagus. Tidak, berarti mungkin dianggap enggak, nanti pengabulannya enggak enak loh. Kamu siap belum sih gitu loh. Atau tunggu. Ada timing yang lebih tepat, bukan sekarang. Jelas ya? Iya, baik teman-teman semua, itu adalah 10 pertanyaan yang bisa menjadi sarana Anda untuk mengunjungi diri Anda sendiri di dalam, atau kalau bahasanya guru saya itu ziarah ruang dalam. Karena sebenarnya solusi itu sebenarnya bukan di luar sana, tapi ada di dalam diri Anda yang kalau Anda sudah temukan di dalam itu, maka manifestasi solusi itu akan ada di luar diri Anda. Dan untuk membuka itu dibutuhkan kesadaran, dan kesadaran ini ya, ini akan terbentuk saat kita mulai berhenti melihat keluar dan melihat ke dalam, dan salah satu caranya adalah dengan bertanya dengan tepat yang kita ajukan kepada diri kita sendiri. Saya mungkin hanya mengajukan 10 pertanyaan, tapi mungkin aslinya lebih dari itu ya, banyak sekali. Anda bisa rumuskan sendiri. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan nanti Anda boleh bertanya seputar materi yang saya sampaikan. Dan seperti biasa, eh, kalau dalam sesi ini tuh ada aturan main untuk pertanyaan, nanti saya informasikan setelah
acara penyajian materi ini selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kata-kata, contoh-contoh ya yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai ketemu lagi dalam training-training selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.